aku tertarik banget komentarin fitnya kakak ini, tapi karena nggak bisa di stitch jadi aku SS aja ya. Intinya si kakak ini itu punya utang di pinjaman online dan kalau nggak salah di Kurbang juga deh, dan udah sampai titik dimana dia tuh nggak bisa bayar semuanya. Problemnya adalah dia tuh nggak bilang ke keluarganya, jadi dia mendem semua utang itu sendiri. Dan karena dia udah panik, dia akhirnya pakai joki pinjol. Pada intinya sih si joki pinjol ini nipu dia. Jadi katanya datanya aman, tapi ternyata zong. BTW ini juga aku mau cerita. Jadi aku juga kan penasaran banget nih sama cara kerja joki pinjol. Soalnya mereka tuh suka lewat terus di FYP aku. Akhirnya aku chat lah salah satu joki pinjol ini. Jadi awalnya itu si joki pinjol ini nanya aku tuh punya pinjaman di mana aja. Sebenarnya aku tuh nggak punya pinjaman di mana-mana sih, alhamdulillahnya gitu ya. Cuman aku bilangnya aku punya pinjaman di si Oren, soalnya tuh kan yang paling common ya orang minjem di situ. Nah terus dia nanya, aku punya pinjaman di aplikasi ilegal nggak? Aku kan nggak tahu ya aplikasi ilegal tuh kayak gimana. Terus akhirnya dia kasih contoh, ada beberapa aplikasi yang memang itu adalah pinjol ilegal. Nah aku disuruh untuk download kalau nggak salah 2 atau 3 aplikasi gitu. Salah satunya si Kami Ada. Tahu sendiri lah ya, tinggal dibalik aja. Dan dia nyuruh aku buat daftar di aplikasi itu. Terus aku nanya kan, ini pas sebelum daftarnya harus ada data yang dirubah nggak? Misalnya kayak kontak yang ada di handphone apakah harus diganti, atau misal aku harus beli nomor baru supaya misal kalau ini kan sistemnya digagal bayarin ya. Kalau misalnya aku beli nomor baru kan seenggaknya dia nggak akan error nomor pribadi aku kan. Terus dia bilang nggak usah, pakai aja nomor yang aku pakai sekarang. Terus juga dia bilang pakai kontak darurat yang sekiranya orangnya itu bisa dikompromi lah gitu, bisa diajak kompromi lah sama kita. Nah situ aku kan bingung ya, kok semua datanya masih pakai data pribadi gitu. Sebenarnya emang aku tahu sih mereka tetap pakai data pribadi kita, cuman ibaratnya dia carinya aplikasi yang gak akan ngedatengin kita dan gak akan masuk SIK OJK kan. SIK OJK apa sih BI checking sih, pokoknya itulah ya. Cuman situ kan jadi bingung. Terus dia bilang dia tuh bisa nge-cover aku kalau misalnya aku gagal bayar. Dan dia juga bisa bilang kalau misalnya nanti limit aku kurang, dia bisa nge-follow up supaya nanti limit aku ditambahin. Dan disitu aja udah aneh, karena aku nggak pernah ngasih identitas asli aku ke dia. Aku ngasih tahu nama aku aja enggak. Dan aku tuh ngechat dia tuh bukan pakai nomor pribadi aku kan, aku pakai nomor yang udah lama nggak aku pakai gitu, nomor yang biasa cuman aku pakai buat beli paket data buat konekin ke device aku yang lain gitu. Nah lanjut, aku kan ngechat dia tuh tanggal 16 Agustus. Nah biasanya kalau tanggal 16 Agustus kan aku banyak kerjaan ya, karena aku ada persiapan upacara besoknya. Jadi aku selalu respon tuh. Nah tapi si Joki ini tuh kayak ngejar-ngejar terus, dia nanya-nanya kayak, kak gimana, udah cair belum dari aplikasinya? Nah aku bilang kan, kak maaf aku selalu respon, aku belum daftar karena aku lagi banyak kegiatan. Terus aku bilang aku dompet aku ketinggalan. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Dan setelah itu kan aku lupa ya, karena ya emang aku ngechat dia tuh karena emang cuman pengen tahu aja cara kerjanya kayak gimana. Terus kalian tahu nggak, dia itu waktu aku cek handphone, dia ngechat aku kayak ngebom chat gitu. Intinya, kak ini udah dicairin ya, kak hati-hati loh kalau misalnya gagal bayar di aplikasi ini, nanti dikirimin GoFood. Terus hati-hati loh, nanti kadang-kadang suka dikirimin apa katanya, pemadam kebakaran kalau misalnya nggak ada backup dari aku. Lagi-lagi aku bingung, dia tuh mau nge-backup gimana sih, orang semua identitas juga dia nyuruh pakai identitas asli aku gitu. Oh ya BTW, pokoknya jangan sampai kalian pakai joki pinjol ini. Karena apa? Karena menurut aku selain
dia juga nggak masuk akal ya cara kerjanya. Terus potongannya gede banget. Dia tuh ngasih tahu kalau misalnya setiap pencairan tuh potongannya tuh sekitar 35%. Kalian bayangin deh, udah mau pakai data kalian terus masih dipotong juga. Potongan 35% tuh gede loh. Kalau misalnya kalian cairin 1 juta aja berarti 350.000 tuh buat dia. Udah gitu free money lagi. Emang dia ngapain? Kan dia ngapa-ngapain. Pokoknya aku sih ngedoain juga kalau misalnya kalian masih ada yang terjebak hutang, mudah-mudahan segera selesai ya. Tapi intinya kalian jangan sampai tertipu sama joki pinjol. Mau itu dia bilang amanah lah apalah, pokoknya emang jangan usah. Soalnya itu malah bakal nambah masalah buat kalian. Kan kita nggak tahu ya ke depannya apakah si pinjol ilegal ini yang katanya nggak ada DC atau nggak masuk slik OJK, tahu-tahu nanti misalnya 2 bulan lagi dia hire debt collector atau dia jadi legal, kan gimana? Ribet juga ya.